Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Pasir Utara inilah yang disasar pejabat Gubernur Kaltim Akmal Malik Rabu siang. Proyek ini dinilai penting untuk ditinjau karena merupakan sarana penting saat ibu kota negara berpindah. Selain itu, jembatan ini akan dilintasi Presiden saat peresmian pembangunan bandara VVIP di ibu kota negara Nusantara. Akmal Malik juga melihat proses pembangunan lain, dan salah satunya adalah jalan tol menuju jembatan Pulau Balang. Dari pantauannya ini tersisa 13 km yang masih berupa tanah dan kini dalam proses penyelesaian. Malam kita juga udah merapat. Hari ini kita melakukan konsolidasi di lapangan dalam rangka melihat persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden dalam rangka groundbreaking nanti peletakan batu pertama ya, pembangunan bandara VVIP untuk bandara IKN. Di sini bersama Pak Panglima, Pak Pangdam, ada Ibu Bupati PPU, Pak Dandrem, dan juga ada mewakili Forkopimda PPU. Kami tadi melihat persiapan sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Panglima, teman-teman dari Forkopimda, Pak Bupati PPU. Tadi juga kita melihat progres pembangunan jalan menuju jembatan Pulau Balang, ya, ada tolnya juga lagi on progress. Kita melihat betapa keseriusan pemerintah mempersiapkan dukungan terhadap IKN. Kita berharap langkah-langkah yang dilakukan sampai sejauh ini berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan selama ini. Pejabat Bupati Penajam Pasir Utara, Makmun Marbun menegaskan, hambatan pengerjaan jalan tol adalah pembebasan lahan. Namun ia yakin proyek ini akan selesai tepat waktu karena anggaran dari Kementerian PUPR sudah tersedia. Sekarang itu kan sudah pengerasan tanah. Tadi sudah sepakat dengan PUPR itu kan segera selesaikan 13 km itu. Itu anggarannya sudah dan pembebasan lahannya sudah selesai, Pak? Ya itu dari nanti Kementerian PUPR kemarin kan sudah kita sampaikan sudah. Sudah selesai semua, Pak, ya? Ya, PUPR sudah siap itu. Secara umum pengerjaan jembatan Pulau Balang sudah rampung. Tersisa pelindung tiang jembatan yang saat ini masih berlangsung. Pelindung ini sangat penting untuk menghindari benturan pada tiang jembatan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Lahan inilah nantinya akan didirikan Bandara VVIP Ibu Kota Negara Nusantara. Bandara ini terletak di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sesuai rencana, awal pembangunan bandara akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo November 2023. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik yang melihat langsung lokasi pembangunan menyatakan luasan areal bandara ini lebih dari 300 hektar. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 251 hektar. Penambahan tersebut mengharuskan pemerintah kembali bernegosiasi dengan pemilik lahan. Agak lebih tinggi ya? Ini yang tadi disampaikan Pak Bupati, dari luasan pertama 291 hektar itu sudah tersedia. Memang ada tambahan 50 hektar lagi diminta oleh Kementerian Perhubungan, masih dalam progres. Dan secara umum semua berjalan dengan baik. Dan proses negosiasi dengan teman-teman pemilik lahan, ya, pemilik verifikasi sedang berjalan. Tapi sampai sejauh ini berjalan dengan baik, dan ada persoalan. Ya, berjalan dengan baik. Hubungan Pemprov ke depan, Pak, seperti apa, Pak? Iya, pasti pemerintah provinsi dan teman-teman dari pemerintah
Kabupaten Penajam tentunya berkolaborasi ya, karena ini kan wilayahnya Penajam Pasir Utara. Kami bersama Forkopimda, Pak Panglima hanya mendukung. Sementara itu, proyek lain mulai dari pembuatan jalan, jembatan, pembangunan gedung pemerintahan hingga istana presiden dan wakil presiden masih berlangsung. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Truk penyedot lumpur ini merupakan armada baru bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Berau. Truk yang masih diuji coba ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menyedot lumpur yang menutup aliran air. Saat uji coba, mereka melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala DPUPR, Vendra Firmawan mengatakan, truk baru tersebut disiapkan untuk penanggulangan banjir yang diakibatkan penyumbatan saluran air akibat endapan lumpur. Kemarin ada fondasi kan, lubang manhole yang jatuh, jadi ada beberapa pincang. Ini untuk menyedot lumpur. Oke. Manfaat akhirnya apa, Pak? Ya supaya jangan ada banjir, Mas. Supaya jangan banjir. Iya, yang ada genangan-genangan. Sebetulnya Berau itu bukan banjir, Mas, nanti genangan. Gitu loh. Kalau banjir itu kayak Jakarta berhari-hari gitu loh. Kita ini genangan, tapi ya namanya kita masyarakat ya, coba kita itulah gimana caranya agar genangannya itu secepat mungkin bisa mengalir. Bagi warga, pemanfaatan truk penyedot untuk menanggulangi banjir merupakan kabar menggembirakan. Mereka berharap alat tersebut benar-benar mampu berfungsi secara maksimal agar mereka tidak lagi cemas oleh ancaman banjir. Bagus, saya bilang kan. Intinya bisa di mobil tersebut bisa dimaksimalkan lebih baik lagi gitu untuk pembersihan drainase supaya banjir itu tidak terjadi lagi. Oke. Nah tadi itu kan ada beberapa kendala, Pak, termasuk jumlah SDM yang masih kurang. Sebagai warga gimana tanggapannya, Pak? Ya kalau bisa ya dimaksimalkan untuk sumber daya manusianya juga. Nah, terus mungkin nanti kalau misalnya mobil itu memang optimal, ya bisa ditambah lagi unitnya. Oke. Supaya lebih nanti maksimal lagi untuk pembersihannya. Untuk saat ini truk penyedot lumpur baru tersedia 1 unit. Untuk membeli alat tersebut, mereka membutuhkan anggaran hingga 3 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah suasana festival pangan lokal di Kabupaten Berau yang digelar di halaman kantor Dinas Pangan dan Lapangan Bati Wakal Tanjung Redep. Festival untuk memeriahkan Hari Pangan Sedunia ke-42 dan HUT Kabupaten Berau mendapat sambutan dari warga. Kepala Dinas Pangan Rahmadi Pasarakan menyatakan festival ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi usaha kecil sekaligus meringankan beban warga. Ini karena kebutuhan pokok dijual dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Ya, ini dalam rangka hari dengarkan atas pengobaran ya, Kakanda. Hari Abulkan Kakanda. Hari jadi Kabupaten Berau yang 70 dan hari jadi Kabupaten Redep ke-213. Nah, yang para UMKM yang terlibat di sini tuh dari mana aja sih, Pak? Ya, UMKM yang terlibat ini UMKM yang biasa melakukan penjualan. Warga yang berkesempatan membeli kebutuhan pokok di festival itu mengaku senang
Mereka pun berharap pasar murah bisa sesering mungkin digelar agar bebannya berkurang. Intinya meringankan belanjaan ibu-ibu, mengurangi beban. Mengurangi beban, Bu, ya? Iyalah. Tahu nggak harga kebutuhan bahan pokok sekarang ini agak mahal, Bu? Oh, tahu sekali karena hari-hari belanjanya jadi tahu. Festival pangan lokal ini digelar 3 hari dari tanggal 17 hingga 19 Oktober 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.